Di antara perkataan yang indah yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Darut Ta'arudul Aql wan Naql, beliau menukil dari perkataan Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah. Ya. Ibnu Rushd ini seorang filsafat, filosof, tapi dia waktu berbicara tentang Allah di atas, dia berbicara dengan jelas. Ya. Dia menetapkan Allah di atas. Dia mengatakan sungguhnya syariat ini dibangun di atas Allah di atas. Seluruh syariat ini, Islam ini dibangun di atas pondasi atas keyakinan Allah di atas. Kenapa? Syariat ini ceritanya bagaimana? Ceritanya kita beriman kepada seorang nabi. Nabi ini dapat wahyu. Yang turunkan wahyu siapa? Allah. Dari mana? Dari atas. Turunkan lewat malaikat. Malaikatnya turun dari mana? Dari atas. Ini syariat kita dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian terlalu banyak dalil. Malaikat turun dari langit. Malaikat mengawasi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dalil, malaikat akhirnya ngelapor ke atas. Malaikat naik turun dan seterusnya. Terlalu banyak dalil sehingga beliau mengatakan seluruh syariat Islam dibangun di atas pondasi bahwasanya Allah berada di atas. Karena dalil terlalu banyak. Seandainya semua dalil ini kita katakan dalil mutasyabihat, jadilah seluruh syariat ini adalah mutasyabihat dan itu tidak benar. Hukum asalnya seluruh ayat dan seluruh hadis adalah muhkam. Hanya sebagian kecil yang mutasyabihat. Tapi kalau kita mengatakan dalil tentang Allah di atas seluruhnya ayat mutasyabihat, maka seluruh ayat menjadi apa? Mutasyabihat. Kalau kita bilang bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan Allah di atas harus ditakwil, maka jadilah seluruh ayat dan dalil harus ditakwil. 2000 dalil harus kita takwil. Jadilah Al-Quran itu bukan kitabul huda, bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki karena butuh ditakwil seluruhnya. Nah, padahal Al-Quran itu sangat jelas. Inilah yang membuat Al-Juwaini, ya, Al-Ab sang ayat, bukan Abdul Mali Al-Juwaini, tapi kalau tidak salah Abu Muhammad Al-Juwaini dalam risalahnya, Risalah fi Itsbati Al-Istiwa wal Fauqiyah. Saya bacakan perkataan dia indah, ya. Sehingga akhirnya merubah dia meyakini bahwasanya Allah berada di atas. Dia salah ulama dari mazhab Syafi'iyah. Dia berkata, "Fakuntu kal mutahayyir al-muttarif fi tahayyurihi." Aku seperti orang yang bimbang, seperti orang yang ragu. Dia ingin mengatakan Allah di atas tapi dia ragu. Wa kuntu akhafu min itlaqil qaul bi itsbatil ulu wal istiwa wan nuzul makhafatal hasr wat tasbih. Kata dia, aku takut ingin mengatakan Allah di atas, Allah beristiwa. Aku takut terjerumus dalam mentasbih atau pembatasan-pembatasan yang tidak benar. Wa ma adzalik. Namun fa idza tala'tu an-nusus al-warida fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajiduha nususan tushiru ila haqa'iqi hadhil ma'ani. Tapi kalau saya menelaah dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah, saya dapati dalil-dalil semuanya menunjukkan akan hal ini. Wa ajidu Rasul sallallahu alaihi wasallam qad sarraha biha mukhbiran an rabbih wasifan lahu biha. Dan aku mendapati Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan dalil-dalil tersebut, mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, perhatikan di sini, wa a'lamu bil terror, dan aku sungguh yakin tanpa keraguan lagi, ya, dengan pasti annahu sallallahu alaihi wasallam kana yahduru fi majlisi syarif wal alim wal jahil wal zaki wal balid wal a'rabi wal jafi. Aku yakin majelis Nabi dihadiri oleh berbagai macam orang. Ada yang mulia, ada orang yang martabatnya tinggi, ada orang alim, ada orang jahil, ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar, ada orang Arab Badui. Majelis Nabi yang hadirkan banyak. Ada Arab Badui yang kencing ke masjid, ada orang Badui yang begini, macam-macam, berbagai macam model. Ya. Ada sahabat yang cerdas, ada yang tidak begitu cerdas, berbagai macam model manusia. Kemudian kata beliau, "Tsumma la ajidu syai'an yaqubu tilka an-nusus allati kana yasifu rabbahu biha la nassan wala zahiran mimma yasrifu an haqa'iqiha." Sekian banyak Nabi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah di atas, namun tidak satu dalil pun Nabi pernah mengatakan, "Wahai para sahabatku, selama ini saya ngomong-ngomong begini, maksud saya adalah begini. Maksud saya Allah tidak di atas." Wahai para sahabatku, selama ini saya mengatakan tentang sifat tangan, sifat wajah, maksud saya Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah. Rasulullah tidak pernah berucap demikian satu hadis pun. Seandainya ada satu nas saja Nabi mengatakan maksud saya selama ini hanyalah sekedar kiasan, maka kita akan mentakwil seluruh ayat-ayat tersebut.
Meskipun ribuan dalil, tapi ternyata kata beliau tidak satu dalil pun Nabi pernah mentakwil hadis-hadis dan dalil-dalil tersebut tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis jariyah. Hadis Ainallah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama ya melihat hadis al-jariyah ini dua pendekatan. Pertama, seandainya hadis ini adalah sahih, maka hadis ini ditakwil. Seandainya ala takdiri sihhatihi, seandainya kita menganggap hadis ini sahih, maka ditakwil. Takwilnya bagaimana? Ainallah itu pertanyaan bukan bertanya tentang makan, tetapi tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan Allah. Lalu dijawab fis sama. Fis sama itu bukan di langit, tetapi Allah itu maha luhur atau di makam yang tinggi, tempat yang tinggi. Maksudnya macam itu. Seandainya kita menerima hadis itu sahih, tetapi para ulama ahli hadis tidak menganggap hadis ini sebagai hadis sahih, bahkan menganggap hadis ini sebagai hadis mutawatir. Contohnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dalam riwayat Al-Khallal, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan, dalam sebagian kitabnya menganggap sebenarnya hadis ini tentang soalan Ainallah di dalam nuskhoh yang asli riwayat Imam Muslim itu tidak ada. Itu idraj ya, yang dimasukkan oleh sebagian hufat karena sanadnya sama. Itu kata Imam Al-Baihaqi. Jadi kalau hadis ini sudah dianggap tidak sahih, maka persoalan selesai. Jadi ada dua pendekatan masalah ini. Dan biasanya ada yang mempersoalkan mengapa hadis Muslim dikatakan tidak sahih. Loh, memang di dalam riwayat Muslim ada sekitar 4 hadis yang oleh para ulama tidak diamalkan, dianggap tidak sahih. Salah satunya adalah hadis ini. Bahkan Syekh Ibnu Qayyimil Jauziyah dalam kitabnya Jala'ul Afham menganggap ada sebagian hadis Muslim itu tidak sahih. Dan ulama mereka yang sekarang, Syekh Al-Albani ini bukan hanya Muslim, Sahih Bukhari ada yang tidak sahih katanya, apalagi cuma Muslim. Ini kalau mereka beralasan dengan hadis Muslim. Ini tentang hadis al-jariyah. Kalau hadis al-jariyah ini tidak kita takwil, seandainya hadis Muslim ini anggap saja sahih, lalu kita tidak takwil, maka ini akan menimbulkan ta'arud, akan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat daripada hadis riwayat Muslim ini. Saya kira seperti itu pendekatan masalah ini. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam sebagian kitabnya dan kitab-kitab yang lain. Nah, untuk kita ini untuk memahami tentang makna ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis mutasyabihat, ini ada beberapa kitab yang mufid jiddan ya, yang sangat bagus. Yang pertama kitab Al-Asma was Sifat karangan Imam Al-Baihaqi, atau kitab Asasut Taqdis karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau ada lagi karangan Imam Ibnu Jamaah Al-Kinani yang memfatwakan agar Ibnu Taimiyah dipenjara, Idahud Dalil liqat'i hujaji ahli ta'til. Itu karangan Imam Ibnu Jamaah. Itu banyak membahas tentang takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Sama dengan soalan kedua, itu juga harus ditakwil. Kalau ayat-ayat itu tidak ditakwil, ayat mutasyabihat ini jumlahnya banyak. Kita ini kadang mengapa ya ulama Asy'ariyah ini melakukan takwil terhadap istawa. Loh, memangnya ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran hanya istawa? Bukan hanya itu. Kalau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran ini tidak ditakwil, maka akan menimbulkan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Contoh misalnya takwil dari ulama salaf, Allahu nurus samawati wal ard. Ini kalau diartikan secara zawahir,
manhajnya Salafi Wahabi, Allah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi itu cahayanya apa? Cahaya matahari, cahaya bulan yang ada di gedung-gedung, di gunung-gunung, di rumah-rumah. Kalau ini tak ditakwil, berarti kan cahaya itu Allah itu. Allahu nurus samawati wal ard. Ternyata oleh para ulama ditakwil ya. Misalnya Ibnu Abbas menafsirkan Allahu nurus samawat ay hadi ahlis samawat. Dalam riwayat lain munawwirus samawat, Allah yang menciptakan cahaya-cahaya di langit-langit dan bumi. Jadi ditakwil. Itu diantara ayat mutasyabihat. Atau misalnya ayat lain ya, ayat mutasyabihat lain yang ditakwil oleh para ulama sejak ulama salaf. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Ini firman Allah. Ini kalau tidak ditakwil bahaya. Mengapa? Akan menimbulkan fahaman, berarti kalau kita lupa pada Allah, Allah lupa pula pada kita. Karena Allah itu ingat kalau kita ingat pada Allah. Seakan-akan begitu, ternyata tidak. Oleh para ulama salaf, Ibnu Abbas, Al-Fudail bin Iyad, dan para mufassir lain menafsirkan ayat itu fadhkuruni bi ta'ati azkurukum bi thawabi. Ingatlah kalian kepadaku dengan taat kepadaku, aku ingat kamu dengan memberikan pahala. Nah, ini contoh-contoh takwil. Jadi takwil ini merupakan suatu jalan yang memang wajib dijalankan oleh para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Karena kalau tidak ditakwil akan menimbulkan pahaman-pahaman yang keliru tentang zat Allah. Karena itu tentang soalan ketiga, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Kan begitu. Ini bagaimana sebagian ulama salaf mengatakan ini waqaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kalau waqafnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti ini maksudnya adalah seperti terjadinya hari kiamat. Itu yang dimaksud mutasyabihat. Yang tahu hanya Allah, yang lain tak ada yang tahu. Ini kata para ulama. Jadi kalau waqafnya sampai illal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, berarti mutasyabihat di sini maksudnya terbatas, seperti tentang kejadian hari kiamat. Kalau ini maksudnya sampai ini tidak waqaf tapi wasol, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasukhuna fil ilm, ini berarti juga menyangkut terhadap ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Maka benarlah penakwilan para ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat, karena berarti sesuai dengan ayat ini. Mengapa kalau waqaf ini sampai kepada ta'wilahu illallah, pengertiannya maksud dari ayat ini harus dibatasi kepada kejadian hari kiamat dan perkara-perkara gaib besok setelah hari kiamat dikhususkan pada itu. Kalau tidak dikhususkan pada itu, berarti tidak ada faedahnya menyebutkan warrasikhuna fil ilmi di sini. Karena ar-rasikhun, orang awam yang beriman, orang awam yang mukmin juga beriman pada ayat mutasyabihat, sementara orang yang rasikh juga beriman. Apa bedanya orang yang rasikh yang tidak rasikh? Kalau mereka tidak tahu terhadap takwil ayat-ayat mutasyabihat berkaitan dengan zat Allah. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu di dalam kitab-kitab tafsir ya.